Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Salatan wa salaman daiman mutalazimaini rahmatan lil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Depok ya, dan juga jadi dan saya hormat pimpinan cabang Muhammadiyah di Cinere, pimpinan ranting Muhammadiyah Meruyung, dan juga untuk keluarga besar SD Muhammadiyah Meruyung, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu ya, para tokoh-tokoh masyarakat dari Polsek. Saya lihat ada dari yang Koramil ya, juga tentu Bapak Ibu semua, dan juga ini adik-adik yang saya banggakan, siswa di SD Muhammadiyah Meruyung. Pertama saya menyampaikan terima kasih ya Pak atas undangannya, bisa bertemu dengan keluarga besar Muhammadiyah di Cinere, khususnya yang ada di SD Muhammadiyah Meruyung pagi hari ini. Ini kan kita kumpul hari ini dalam rangka merefleksikan Milad Muhammadiyah yang ke-112 ya. Usia Republik kita ke-79 tahun kan? Jadi artinya Muhammadiyah ini lebih tua dari Republik ini kan? Ini punya jasa di dalam mendorong kemerdekaan. Karena Muhammadiyah itu tua usianya dari Republik ini, tentu Muhammadiyah harus ikut mengayomi ya, dan memastikan perjalanan bangsa ini berjalan secara baik, ya, berjalan secara benar pada relnya, dan juga bisa memakmurkan masyarakat. Karena sejak awal kalau kita membaca dokumen-dokumen Muhammadiyah ya, cita-citanya itu adalah mensejahterakan masyarakat, menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penerjemahan dari Bahdatun Thayyibatun Warahmun Ghafur. Kalau kita baca semua dokumen-dokumen Muhammadiyah, selalu komitmennya adalah membangun masyarakat ya. Itu tidak ada orientasi Muhammadiyah misalnya ya, mengambil alih negara, tidak ada. Komitmen Muhammadiyah itu adalah membangun bangsa, membangun masyarakat, dan menjadi mitra bagi pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Itu kan bunyi dari kepribadian Muhammadiyah. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini banyak-banyak senior saya di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini produk dari lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kalau sekarang saya mendapat amanah dari Bapak Prabowo bersama Pak Abdul Muti, beliau Menteri Pendidikan Dasar Menengah, saya adalah wakilnya. Ya itu mungkin ya terlepas dari latar belakang saya sebagai kader yang dilahirkan dari lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Saya dulu pernah pondok di pondok pesantren Hajjah Mulia Sobron di Solo. Itu adalah pondok perkaderan Muhammadiyah di level nasional, dan saya menempuh pendidikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo. Dan saya lama berkecimpung di Ortok Bapak Ibu, saya dan mantan pengurus dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi karena saya berangkat dari latar belakang itu, ketika kami diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo untuk ikut membenahi dunia pendidikan, maka komitmen kami itu jelas. Saya bersama Profesor Abdul Muti yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu ingin membangun pendidikan yang bermutu untuk semua. Jadi pendidikan bermutu atau pendidikan unggul itu bukan hanya milik sekolah-sekolah negeri favorit ya, bukan hanya milik sekolah swasta golongan tertentu, tapi juga harus dirasakan oleh segenap masyarakat. Oleh karena itu saya sih bergembira kalau banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti SD Muhammadiyah Meruyung ini yang dua
orang tua mendaftarkan anak-anaknya. Artinya apa? Sekolah Muhammadiyah dianggap punya kualitas yang baik. Nah, karena pemerintah mendorong sekolah swasta maupun negeri itu bisa menciptakan mutu pendidikan yang baik, Bapak Ibu. Kalau bicara akses, alhamdulillah 90% lebih anak-anak kita sudah bisa mengecap pendidikan sekolah dasar. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana anak-anak kita juga bisa lulus pendidikan SMP atau sanawiyah, bahkan kalau bisa menyelesaikan pendidikan SMA atau madrasah aliyah. Jadi kita bicaranya tidak hanya lagi akses pendidikan, tapi kualitas akses itu sendiri. Nah, pemerintah itu punya kebijakan bahwa pemerintah itu tidak hanya mengurusi sekolah-sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta yang di bawah ormas-ormas keagamaan maupun non-keagamaan harus mendapat perhatian yang sama, mendapat kebijakan yang adil, begitu. Ini yang selama ini yang dapatkan keluhan dari berbagai banyak pihak. Sekolah ini, sekolah-sekolah swasta utamanya, mungkin sekolah swasta di sini sudah bagus Pak Kepala Sekolah, tapi banyak juga sekolah-sekolah swasta di luar sana yang itu masih membutuhkan perhatian pemerintah. Jadi kami punya komitmen bahwa layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dasar dan Menengah harus dirasakan manfaatnya oleh semua satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Jangan sampai nanti ada pengistimewaan tertentu kepada sekolah tertentu maupun kepada tingkat tertentu. Karena hakikatnya kalau kita ingin menciptakan kemakmuran untuk semua, ini kan tema Tanwir, tema Milad Muhammadiyah sekarang membangun kemakmuran untuk semua. Kalau kita ingin kemakmuran untuk semua, ya maka solusinya adalah salah satunya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat juga harus bersifat inklusif, terbuka. Saya sering mengatakan di beberapa forum, pendidikan itu jangan sampai memperlebar jurang ketimpangan. Yang pintar makin pintar, yang kaya makin kaya. Gak boleh begitu. Pendidikan itu harus menjadi alat untuk memeratakan kemakmuran, memeratakan kesejahteraan ekonomi. Jadi kemarin kami di Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu, mengumpulkan sekolah-sekolah unggulan swasta maupun negeri dari seluruh Indonesia. Ini sekolah-sekolah unggulan Bapak Ibu yang selalu jadi buruan peserta didik. Kita menyarankan dan mendorong kepada sekolah-sekolah unggulan itu agar juga memperhatikan siswa dari kelompok ekonomi menengah bawah. Sekolah unggulan biasanya ada yang bayar mahal kan Bapak Ibu ya. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk di situ, yang bisa bayar. Nah, harusnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, anaknya punya kemampuan, harus diberikan kesempatan yang sama. Supaya apa? Supaya pendidikan itu jangan memperlebar kesenjangan. Ini pemerintah juga sedang mengevaluasi beberapa kebijakan. Jangan sampai kebijakan itu malah memperlebar ketimpangan antara kaya dan miskin, memperlebar ketimpangan antara kelas menengah atas sama kelas menengah bawah. Nah, Muhammadiyah punya peran mulia bagaimana mendorong orang yang dari bawah bisa naik ke atas. Jadi saya pikir komitmen Muhammadiyah itu jelas ya. Semangat surat Al-Ma'un yang menjadi surat legendaris di kalangan Muhammadiyah yang selalu dibaca dalam setiap pengajian, itu kan semangatnya semangat keberpihakan kan kepada kelompok-kelompok mustad'afin. Ya, kelompok mustad'afin itu kan bisa dimaknai ya kelas ekonomi yang miskin, masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini harus kita berikan porsi. Oleh karena itu, seyogianya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu memberikan contoh dan kepeloporan kepada masyarakat bahwa sekolah Muhammadiyah itu terbuka untuk semua golongan masyarakat. Mau yang kaya alhamdulillah masuk Muhammadiyah Pak ya. Tapi yang tidak mampu juga harus diterima Pak. Itu nanti kita pertimbangkan bagaimana
hal-hal teknisnya. Pemerintah selama ini sudah memberikan bantuan operasional sekolah kan Bapak Ibu. Dan kemarin kami sudah bertemu dengan DPR Komisi 10. Setelah kami ada usulan bagaimana ke depan anggaran BOS itu bisa ditingkatkan. Itu hasil ya, pembicaraan kami dengan Komisi 10. Tentu ini prosesnya masih panjang Bapak Ibu. Kalau bicara anggaran di DPR itu lama Bapak Ibu. Jadi kami mohon waktu. Nah yang kedua Bapak Ibu, mengenai keberadaan guru-guru swasta yang diangkat menjadi P3K. Saya tidak tahu apakah ada guru misalnya kemarin daftar P3K, ada nggak Pak? Ada. Sekarang ditempatkan di mana? Negeri. Masih di sini? Negeri. Nah, Bapak Ibu menurut data yang kami miliki, ada 10.000 lebih guru Muhammadiyah yang menjadi pegawai P3K dipindahkan tugasnya ke sekolah negeri. Ini memberatkan apa enggak? Nah kami ternyata keluhan semacam ini Bapak Ibu bukan hanya datang dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, dari sekolah FU ya, dari sekolah Persib, sekolah Mataul Anwar, sekolah di bawahnya Kristen, di bawahnya Katolik, itu merasakan problem yang sama. Nah, Pak Abdul Muti itu sedang memperjuangkan agar guru-guru swasta yang diangkat menjadi pegawai P3K nanti masih bisa mengajar di sekolah asalnya. Ya. Ini bukan hanya komitmen kami sedang memproses kebijakan ini, tetapi mohon waktu karena ini menyangkut kewenangan dari Kementerian Kemenpan RB ya, Kemenpan RB. Karena Bapak Ibu urusan pendidikan kita ini ternyata harus berurusan dengan banyak kementerian di luar pendidikan. Contohnya Kemenpan RB tadi. Yang kedua Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga Kementerian Agama. Jadi banyak sekali kementerian lembaga yang harus kami ngobrol kalau kami mencari solusi kita menyelesaikan persoalan guru. Nah sekarang kami sudah mendapatkan bahwa sebenarnya sangat dimungkinkan guru-guru swasta yang diangkat menjadi P3K masih bisa mengajar di sekolah asalnya. Jadi ini kita sedang proses Bapak Ibu, kita perjuangkan. Tadi saya bilang di SDM Sukmajaya bahwa kebijakan yang akan diambil ini bukan semata-mata karena Menteri Pendidikannya dari Muhammadiyah, bukan itu ya. Karena harusnya memang layanan pendidikan, layanan pemerintah itu bersifat inklusif. Sekolah swasta sudah punya kontribusi besar Bapak Ibu kan. Saya berkeliling ke Indonesia Timur Bapak Ibu, ke Papua, ke NTT, ke Sulawesi Tengah, ke Sulawesi Utara. Rata-rata yang hadir di sana memberikan layanan pendidikan itu adalah sekolah-sekolah swasta Bapak Ibu. Ada sekolah Muhammadiyah, ada sekolah yang dibawahi oleh Kristen, ada Katolik, nah yang lainnya juga, dan NU juga. Mereka ini udah hadir di pelosok-pelosok negeri mencerdaskan bangsa. Tiba-tiba datanglah sekolah negeri, lalu peran mereka ditinggalkan, peran mereka dilupakan. Nah ini jangan sampai terkesan habis nangis pagi buang. Nah, pemerintah punya komitmen agar menjaga aspek keadilan. Ya, jadi makanya tetap sekolah swasta harus dapat porsi dan tentu sesuai dengan kemampuannya. Karena selama ini memang nampaknya ada kebijakan, ada cara pandang di sebagian pejabat kementerian kita tugasnya ngurusin sekolah-sekolah negeri saja. Makanya Bapak Ibu, beberapa kebijakan bantuan pemerintah itu biasanya hanya diberikan kepada lembaga-lembaga institusi pendidikan milik pemerintah. Kalau ada lembaga swasta, lembaga pendidikan mendapat bantuan dari pemerintah, baik sekolah maupun rumah sakit, biasanya akan dicari nanti cantolannya di mana. Ya, karena saya biasa mengutip itu sebelum masuk ke kementerian. Jadi kalau kami berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, misalnya bagaimana klinik Muhammadiyah dibantu, rumah sakit Muhammadiyah dibantu, alasannya memang
secara regulasi Pak, mohon maaf itu belum dimungkinkan. Nah ini yang harus kita perbaiki, yang harus kita tinjau ulang adalah memang regulasinya ya. Jadi keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang membantu pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial itu harus mendapat proporsi kebijakan yang adil. Nah, saya sebagian besar hidup saya itu di sekolah-sekolah swasta juga Bapak Ibu. Ya. Saya ingin melihat ada aspek keadilan dan lain itu. Ini juga menjadi perwujudan komitmen Bapak Presiden Prabowo ketika menugaskan kepada Pak Abdul Muti dan saya agar mengurusi dunia pendidikan. Tentu buat Muhammadiyah, penunjukannya Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan yang saya juga diminta mendampingi beliau itu satu kepercayaan besar, tetapi juga berkonsekuensi buat kita semua Bapak Ibu. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya kita harus menunjukkan memang sekolah Muhammadiyah itu bermutu, berkualitas. Saya tahu banyak juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang masih harus kita tingkatkan. Ini Pak, ada Pak Bahrun. Pak Bahrun ini mantan direktur SMK di Kementerian Pendidikan. Sekarang beliau ini wakil ketua apa ya? Wakil ketua Majelis Dikdasmen. Beliau ini sekarang sedang menggarap program sekolah unggulan di lingkungan Muhammadiyah yang ada di bawah Dikdasmen. Beliau pasti tahu datanya. Berapa banyak sih sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dalam kategori unggul, dalam kategori baik, dalam kategori sedang, atau tidak baik-baik saja? Tahu tuh beliau. Tadi saya sampaikan di kesempatan pertama di Jumpa Jaya, kalaupun Pak Prabowo mempercayakan Menteri Pendidikan dan wakilnya kepada kader Muhammadiyah, itu bukan semata-mata sekolah Muhammadiyah terbaik semua, tapi karena Muhammadiyah itu punya pengalaman yang panjang, punya mentalitas yang kuat dan teruji, bahwa ada juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang harus kita perbaiki. Itu kita tahu semua. Makanya saya katakan ketika kami berdua ditunjuk oleh Bapak Prabowo mengurusi pendidikan, itu konsekuensinya berat Bapak Ibu. Pertama buat kami berdua, karena mungkin baru sekarang ada Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah, wakilnya juga dari Muhammadiyah. Ini mungkin sejarah pertama kali. Ya, saya juga tidak tahu kenapa Pak Prabowo menempatkan saya mendampingi Pak Abdul Muti. Ya. Ini beliau yang lebih paham, tetapi itu punya konsekuensi tanggung jawab buat kita semua, khususnya buat kami berdua Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kami mohon dukungan dan bantuan Bapak Ibu ya, dari guru-guru Muhammadiyah, dari pengurus Muhammadiyah ya, agar bisa menunjukkan Muhammadiyah bisa membangun sekolah yang baik. Membangun sekolah baik, sekolah unggul tidak harus mahal Bapak Ibu. Ya, saya tahu ada sekolah-sekolah terbaik, sekolah unggul, SPP-nya itu kan bisa satu kali gaji, satu kali gaji sebulan UMR di Jakarta. Ya kan? UMR di Jakarta berapa sekarang, Pak? 5 juta ya. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah SD, SMP, SMA yang SPP-nya 1 bulan 5 juta ya. Nah itu kan artinya satu kali gaji UMR di Jakarta. Banyak kelompok masyarakat menengah bawah yang nggak bisa menjangkau itu. Makanya tantangan kita adalah bagaimana menciptakan sekolah unggul, sekolah bermutu, tidak harus mahal. Nah ini memang tuntutannya, Pak. Kalau kita sekolah unggul kan fasilitas baik, syarat lengkap, ya sumber biayanya dari siswa. Nah itu memang butuh inovasi dari Bapak Ibu dan pimpinan kepala sekolah khususnya. Nah, tadi salah satunya kan berkolaborasi ya, mengajak kerjasama siapa. Karena tanggung jawab pendidikan pada akhirnya juga itu bisa menjadi komitmen bersama. Betul Bapak Ibu, pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Kami menyadari sepenuhnya itu. Tetapi kami harus sampaikan, tanpa dukungan gotong royong dari Bapak Ibu, negara tidak bisa menyelesaikan pendidikan sendiri. Tugas kami adalah membuat regulasi yang adil, regulasi yang bisa dirasakan manfaatnya semua golongan.
karena kami mengunut regulasi. Nah, jangan kebalik. Jadi ini yang harus kami kerjakan dalam beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah sangat dikenal sebagai lembaga yang concern dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ada hasil survei yang itu kemarin dirilis oleh satu lembaga survei yang kredibel, bukan abal-abal, dan lembaga survei ini bukan dari Muhammadiyah. Artinya tidak ada bias. Lembaga survei itu mengatakan bahwa 91% lebih publik punya persepsi yang positif mengenai Muhammadiyah. Artinya apa? Kehadiran Muhammadiyah di masyarakat itu diterima manfaatnya. Ya kan di sini ada dari perwakilan Polsek ya, dari Pramil juga, ya, dari teman-teman kelurahan, kecamatan, juga mungkin bisa merasakan. Nah, karena itu Muhammadiyah ini memang harus menjadi bagian dari masyarakat. Nah, karena salah satu hasil survei itu juga menunjukkan salah satu kontribusi Muhammadiyah yang dirasakan masyarakat luas adalah Muhammadiyah mampu menjadi perekat bangsa. Muhammadiyah bisa menjaga toleransi kerukunan antar umat beragama. Nah, yang disurvei ini pasti bukan orang Muhammadiyah, Bapak Ibu, itu orang luar, ya. Karena kalau yang disurvei orang Muhammadiyah nanti jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, yang disurvei ini adalah orang-orang luar yang mungkin tidak ada hubungannya dengan Muhammadiyah, tapi merasakan dan melihat kontribusi Muhammadiyah. Akhirnya mereka punya kesimpulan, Muhammadiyah punya kontribusi penting bagi bangsa ini, membangun toleransi, kerukunan umat beragama, dan juga menjadi perekat dalam masyarakat. Awal Desember, tanggal 4 Desember tepatnya, Muhammadiyah akan mengadakan tanwir di kota Kupang. Sudah dengar Bapak Ibu ya? Jadi Muhammadiyah awal Desember tanggal 4 akan mengadakan tanwir di Kupang, yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo. Kenapa Muhammadiyah membuat acara tanwir di Kupang? Itu ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat luas, bahwa kehadiran Muhammadiyah ini bukan hanya dirasakan ketika Islam menjadi mayoritas seperti Jawa, tapi ketika Islam menjadi minoritas di Kupang, di NTT, kehadirannya tetap dirasakan positif. Di Kupang itu ada namanya UMK, Bapak Ibu, Universitas Muhammadiyah Kristen, Universitas Muhammadiyah Kupang, Bapak Ibu. Ya. Tapi orang saya mempresetkan Universitas Muhammadiyah Kristen. Kenapa? 70% mahasiswa Muhammad, kampus Muhammad itu adalah dari kalangan Kristen. Bahkan saya dengan Pak Abdul Muti itu tahun 2008 melakukan penelitian di ND di Pulau Flores. Ada satu sekolah SMA Muhammadiyah ND yang berdiri tahun 1971, itu mayoritas siswanya adalah non-muslim. Jadi ketika Muhammadiyah akhirnya berdakwah di Pulau ND, tempat Bung Karno diasingkan dahulu, Muhammadiyah berdiri membangun sekolah di sana, namanya SMA Muhammadiyah ND. Dan sejak awal mereka membuka ini terhadap siswa-siswa non-muslim, dan sampai sekarang. Nah, itu tandanya apa? Komitmen Muhammadiyah di dalam berdakwah, khususnya di dalam dunia pendidikan, itu bersifat inklusif, merangkul apapun golongannya, apapun sukunya, bahkan apapun agamanya, mari belajar di Muhammadiyah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar namanya Uni Muda Sorong, Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong. Sama 70% mahasiswanya adalah orang Papua asli, orang Papua asli. Yang pasti mereka beragama non-muslim, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Indonesia Timur, sebagian besar sekolah-sekolah Muhammadiyah itu memiliki siswa dari latar belakang non-muslim. Dan alhamdulillah mereka merasa nyaman untuk sekolah di Muhammadiyah, Bapak Ibu. Ini pesannya apa? Yang tadi pesannya Muhammadiyah mampu menjadi perekat bangsa.
Muhammadiyah menjaga kerukunan antar umat beragama dengan membangun lembaga pendidikan yang inklusif. Nah, ini pesan inilah yang salah satunya yang ingin disampaikan oleh PP Muhammadiyah dengan mengadakan tanwir di Kupang, di NTT. Maka tema Milad Muhammadiyah tahun ini adalah membangun kemakmuran untuk semua. Jadi intinya apa, Bapak Ibu? Kehadiran Muhammadiyah di lingkungan apapun, di komunitas manapun, janganlah menjadi ancaman bagi siapapun. Muhammadiyah itu hadir harus merangkul dan menjadi kawan bagi siapapun. Begitu nggak Bapak Ibu? Ya kan semangat dakwah kita begitu, dakwah yang merangkul, pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Nah, Muhammadiyah terkenal dengan pendidikannya, dan yang kedua Muhammadiyah terkenal karena layanan kesehatannya. Jadi dalam survei yang tadi yang saya sebutkan, apa yang dibayangkan oleh masyarakat mengenai Muhammadiyah selain pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Maka layanan pendidikan kesehatan ini menjadi layanan yang sangat dasar yang sebenarnya harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Tapi di situ Muhammadiyah punya peran serta, punya inisiatif. Ya, Muhammadiyah ini kan bukan tipe orang yang suka menyalahkan. Tetapi kalau orang lain belum bisa ambil bagian, Muhammadiyah ambil bagian lebih awal. Jadi ini dakwah yang betul-betul konstruktif, ya, dakwah yang merangkul. Sehingga dengan begitu kehadiran Muhammadiyah itu bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk golongan kelompok tertentu, tapi untuk semua. Saya baca kemarin pernyataannya Pak Haidar Nasir waktu press conference menjelang Milad Muhammadiyah, itu mengatakan Muhammadiyah untuk rakyat Indonesia, Muhammadiyah untuk semua. Ini saya pikir komitmen dakwah kita, sehingga Muhammadiyah makin bukan hanya makin besar Bu jumlahnya, angkanya, tapi makin dirasakan maslahatannya, kemanfaatannya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana saudara-saudara kita warga Muhammadiyah di tempat yang lain masih mengalami kesusahan mendirikan masjid, mendirikan sekolah. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita sempat dengar ada satu berita Muhammadiyah di Biren, Kecamatan Semelangan, masalah Kabupaten Biren di Aceh, itu bertahun-tahun berjuang agar bisa membangun masjid. Kenapa harus berjuang Bapak Ibu? Dan sampai sekarang belum berdiri. Karena ada sekelompok masyarakat di sana yang merasa terancam dengan kehadiran Muhammadiyah, sehingga mereka menentang pembangunan Masjid Muhammadiyah itu. Nah, artinya apa? Ya, masih ada Bapak Ibu di tempat-tempat lain masyarakat yang menyalahpahami kehadiran Muhammadiyah. Ya, mungkin salah paham dengan ajarannya, salah paham dengan sikap anggotanya, sehingga di tingkat masyarakat seperti di Biren tadi ada orang yang menentang kehadiran Muhammadiyah. Nah, ini menjadi pesan buat kita di sini yang tinggal di Jawa yang sudah nyaman dengan kondisi ini, bahwa memang dakwah kita ini harus betul-betul merangkul. Jangan sampai dakwah kita ini menimbulkan ancaman bagi orang lain. Ya. Nah, saya kenapa saya tahu kasus Biren? Karena saya sejak awal mengadvokasi kasus Biren ini. Saya bicara dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kapolda, dengan Pak Kapolri soal ini. Karena memang di sana situasinya lumayan rumit ya. Di Aceh itu memang kita tahu itu menggunakan aturannya konun, perda syariah ya. Tetapi pemahaman mereka mengenai keagamaan itu kan hanya merujuk kepada pemahaman keagamaan tertentu. Jadi yang dianggap sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah itu ya dianggap hanya kelompok tertentu. Kalau Muhammadiyah dianggap bukan Islam ahli sunnah wal jamaah. Hanya menimbulkan resistensi di beberapa kelompok. Tetapi itulah salah satu tantangan dakwah kita. Tapi uniknya di Papua, di NTT
Justru orang-orang non-muslim membuka diri dan siap bekerja sama dengan Muhammadiyah. Dan saya yakin besok ketika kita akan tanwir di mana? Di Mipang, itu ada sebagian panitianya dari kalangan non-muslim tuh. Ya kan? Karena mereka merasa yang Muhammadiyah bagian dari mereka. Nah, saya pikir Bapak Ibu, itulah salah satu kontribusi penting yang diberikan oleh lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, bahwa lembaga pendidikan itu harusnya menjadi tempat bertemu bersama orang-orang dari berbagai macam golongan, yang kaya, yang miskin bertemu, ya, yang pintar, yang tidak pintar bertemu, yang beda suku, beda kulit bertemu di satu sekolah. Jadi sekolah itu sebenarnya semacam laboratorium masyarakat. Kalau di masyarakat banyak kelompok yang berbeda, di sekolah pun seharusnya menampung kelompok-kelompok yang berbeda. Kalau sekolah itu Bapak Ibu homogen, maaf Mbak, kalau sekolah itu homogen, maka anak-anak kita tidak bisa melihat dunia lain yang berbeda. Nah, ini kan bagian dari pendidikan karakter sebenarnya. Salah satu inti dari pendidikan karakter adalah mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini bahwa ada orang lain di luar kita yang mungkin berbeda. Beda warna kulitnya, beda sukunya, beda kemampuannya, beda kecerdasannya. Jadi saya lihat Ananda yang tadi tapak suci ya, sama Ipsi ya ya, yang pakai baju itu yang mana? Hah? Oh, tapak suci semua. Adik-adik kita, anak-anak kita yang tapak suci, tampil di panggung, kita luar biasa, ekspresif, menghayati itu kan proses pelatihan pembentukan karakter di sekolah dengan menggunakan sarana bela diri. Nah, tentu proses membentuk karakter itu bisa dilakukan dengan berbagai media, bela diri, olahraga, pendidikan. Maka sekolah itu harusnya menjadi ekosistem yang membuat anak kita bisa tumbuh. Apalagi sekolah ini tadi kalau dapat laporan dari Bapak Kepala Sekolah sudah melahirkan siswa-siswa berprestasi, ya, levelnya level internasional malah. Itu kan satu kebanggaan. Ya, mudah-mudahan makin banyak sekolah Muhammadiyah yang mengikuti jejak SD Muhammadiyah Meruyung ini di dalam melahirkan anak-anak yang berprestasi. Bapak Ibu, kami melihat anak cerdas itu tidak hanya cerdas secara intelektual, rapotnya bagus, rankingnya bagus, itu penting, tetapi bukan satu-satunya. Kecerdasan itu juga ada kecerdasan sosial. Anak bisa bersosialisasi dengan temannya, dengan tetangganya. Anak-anak bisa langsung akrab dengan orang yang mungkin berbeda secara latar belakang budaya atau agama. Itu bagian dari kecerdasan sosial yang harus dibiasakan sejak usia dini. Ya. Yang kedua juga itu ada namanya kecerdasan emosional. Bagaimana anak-anak kita bisa merasakan teman sebayanya yang harusnya sekolah tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya. Jadi mereka dilatih punya empati. Ya, ada temannya kesusahan, dia menyampaikan rasa duka cita, rasa bela sungkawa. Kalau perlu diajak takziah, kalau ada keluarga temannya yang meninggal. Jadi kita mengasah rasa empati anak untuk lebih tajam. Itulah jadi proses pembentukan kecerdasan emosional. Ada juga yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Kita yang muslim, ya, salat, berpuasa, ya, itu bagian dari mengasah kecerdasan spiritual. Nah, karena sesungguhnya kalau menurut Tan Malaka ini tokoh pergerakan asal Minangkabau, Sumatera Barat, pendidikan itu harus mengukuhkan kecerdasan, ya, kemudian mempertajam rasa. Jadi rasa kita sebagai manusia itu harus diasah lewat pendidikan. Bapak Ibu, sekarang ini kan kalau bicara kepintaran, kecerdasan, ada namanya mesin cerdas, kecerdasan buatan. Nah, kalau manusia sekarang berlomba-lomba dengan mesin cerdas,
mungkin gak akan ada habisnya, bahkan mungkin manusia perhatikan tertentu akan dikalahkan oleh mesin cerdas. Tetapi yang tidak dimiliki oleh mesin cerdas, oleh kecerdasan buatan, satu, apa? Hati, rasa. Orang ahli tasawuf bilang zauq. Jadi pendidikan kita itu harus mengasah rasa anak-anak kita sebagai manusia. Jangan mendidik anak-anak kita sebagai robot. Nah ini maka tantangan pendidikan itu ke depan adalah mengolah rasa anak-anak kita, punya empati kepada temannya. Sekarang ini kalau kita lihat banyak kasus yang viral, ada anak-anak tawuran, ada anak-anak ribut sama temannya, dan kalau mukul itu nggak kira-kira, serius mukulnya itu, mungkin karena biasa main game kan, emosinya di situ. Jadi rasa anak-anak kita ini menurut saya harus diberikan porsi untuk terus diasah bahwa dia adalah manusia. Kalau dia menyakiti orang, sama dengan menyakiti dirinya sendiri. Apalagi kalau memukul temannya. Karena sekarang ini anak-anak kita nampaknya lebih dekat dengan budaya kekerasan, budaya bullying. Di sekolah iya, di masyarakat iya, di keluarga juga mungkin tidak kondusif. Nah jadi ini tantangannya berat nih Bapak Kepala Sekolah. Nah saya percaya sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah mengantisipasi persoalan itu, dan kuncinya memang di Bapak Ibu guru, kepala sekolah harus menciptakan sekolah itu aman buat anak-anak kita. Kami kemarin bertemu dengan Bapak Kapolri untuk bikin semacam kerjasama Bapak Ibu agar sekolah itu betul-betul menjadi tempat yang aman, nyaman, baik buat guru maupun buat siswa. Setuju nggak? Oke dong. Jangan sampai nanti guru merasa kalau saya mendidik nanti disalahkan orang tua siswa, dilaporkan ke polisi, kan? Tapi juga orang tua harus memastikan anaknya aman di sekolah, tidak diperlakukan semena-mena. Jadi dua sisi ini harus kita jaga. Hak guru kita lindungi, hak anak harus kita jaga. Jadi ini salah satu komitmen kami Kementerian Pendidikan dan Menengah, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah buat anak-anak. Oleh karena itu ya dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat itu menjadi sangat penting. Mohon Bapak Kiai, Pak Ustadz, ya, jika di pengajian itu menyampaikan pentingnya membangun generasi yang berpijak kepada akhlakul karimah, ya, kurangi kekerasan, jauhi bully. Karena kalau kekerasan dan bully itu menjadi persoalan di anak-anak kita, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang keras hati dan siap membuli. Ada pelajaran psikologi yang mengatakan bahwa kalau anak itu dibully, menular, dia akan membuli temannya yang lain. Karena mungkin dia merasa ada ketidakpuasan, ada rasa dendam, dia ingin melakukan hal yang sama kepada temannya yang lebih lemah. Jadi kalau bully di sekolah dibiarkan, kekerasan dibiarkan, itu nanti bisa menular dan ekosistem pendidikan kita bisa tidak sehat. Ini tantangan agak berat. Saya bicara begini karena bicara di SD Muhammadiyah, ya. Kami sistemnya di sekolah, jadi tolong jadikan sekolah sebagai lingkungan yang sehat, sehat secara fisik maupun psikis. Harus jadi lingkungan yang aman buat guru dan buat peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di pemerintah berterima kasih kepada kontribusi kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya Muhammadiyah, ya. Ada NU, ada Persis, ada Matul Anwar yang juga menyelenggarakan pendidikan di tempat masing-masing. Pemerintah menyadari tugas-tugas mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa diselesaikan sendiri. Oleh karena itu kita harus berjalan bersama-sama. Oleh karena itu Kementerian Dasar dan Menengah itu menggunakan strategi partisipasi semesta. Artinya apa? Keterlibatan semua pihak, semua aktor di masyarakat, dunia usaha itu menjadi faktor keberhasilan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah terakhir, Bapak Ibu yang semua, Bapak Ibu yang saya hormati,
Tugasnya Kementerian Pendidikan itu adalah mencerdaskan bangsa, tetapi bagaimana bisa berkorelasi mendorong kesejahteraan, Nah, bagi biasanya kalau di sekolah isu kesejahteraan itu identik dengan para guru ya, yang dianggap mungkin kesejahteraannya masih kurang. Saya dengar gajinya ya masih 1 juta ya. Apa 1 juta Pak? Sabar, jujur dan tawakal ya. Karena gaji cuma 300.000. Jadi ini komitmen pemerintah juga Bapak Ibu ya. Tetapi peningkatan mutu kesejahteraan guru-guru di sekolah swasta salah satunya harus berbasis sertifikasi. Jadi mohon Bapak Ibu guru yang belum D4, yang belum D1 untuk mengambil pendidikan D4 atau D1 supaya nanti bisa memenuhi kualifikasi, uji kompetensi sehingga nanti bisa mendapat sertifikasi. Nah kalau sudah dapat sertifikasi insya Allah itu ada tambahan kesejahteraan. Jadi pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para guru ya, termasuk guru-guru di swasta, tapi harus berbasis sertifikasi. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita setuju nanti pemerintah dianggap menghambur-hamburkan uang negara, gajinya dinaikkan, tetapi mutu pendidikannya nggak meningkat. Nanti jangan sampai begitu. Makanya pemerintah kenapa membuat formula meningkatkan kesejahteraan guru berbasis sertifikasi agar anggaran yang dikeluarkan mensejahterakan guru berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas belajar di sekolah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini menjadi amal jariah, ya. Amal jariah buat persyarikatan, amal jariah juga buat bangsa, ya kan? Karena apa yang kita kerjakan tentu semata-mata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.